Simak kisah inspiratif Dwi, seorang pengusaha muda yang mulai dari nol dan berhasil meraih kesuksesan melalui usaha jual boneka handmade di pameran. Dari ejekan hingga kesuksesan, perjalanan ini menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan kreativitas, impian bisa terwujud. Di tengah keramaian kota yang sibuk, terdapat sebuah pameran barang kerajinan tangan yang diadakan setiap tahun di pusat kota. Di salah satu sudut ruangan pameran itu, terdapat sebuah stan yang sederhana namun penuh warna. Di atas meja-meja kayu yang berjajar rapi, terdapat berbagai macam boneka buatan tangan, masing-masing memiliki desain yang unik dan ceria. Stan ini dikelola oleh seorang pria muda bernama Dwi, seorang pengusaha yang baru saja memulai bisnis penjualan boneka handmade. Namun, perjalanan Dwi untuk memulai bisnis ini tidaklah mudah. Ia memulai usaha penjualan boneka setelah melihat banyak orang yang tertarik dengan kerajinan tangan, tetapi tidak banyak yang menawarkan boneka dengan desain yang menarik dan berkualitas tinggi. Dengan latar belakang sebagai seorang pekerja seni, Dwi merasa bahwa dia bisa menciptakan boneka yang tidak hanya lucu dan imut, tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Dengan modal yang terbatas dan tekad yang kuat, Dwi mulai memproduksi boneka-boneka tersebut secara mandiri. Pada awalnya, Dwi merasa ragu akan keberhasilan usahanya. Bisnis boneka handmade bukanlah bisnis yang besar, dan Dwi sering mendengar bahwa pasar untuk produk semacam itu sangat sempit. Tidak jarang orang-orang yang ia temui menganggap bahwa boneka handmade tidak akan bisa bersaing dengan boneka pabrikan yang murah dan diproduksi dalam jumlah besar. Dwi sering diejek oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa menjual boneka bukanlah pilihan yang baik untuk masa depannya. Untuk apa jualan boneka sih, Di? Kamu bisa jadi pekerja kantoran saja, gajinya lebih pasti. Kalau jual boneka, siapa yang mau beli? Ujar salah seorang temannya dengan nada sinis, meremehkan usaha Dwi. Meskipun begitu, Dwi tidak menyerah. Ia merasa bahwa boneka yang ia buat memiliki keistimewaan tersendiri, dengan detail dan kreativitas yang tidak dimiliki oleh produk massal. Ia percaya bahwa jika orang-orang diberi kesempatan untuk melihat langsung kualitas dan desain unik bonekanya, mereka akan mulai tertarik. Dwi kemudian memutuskan untuk mengikuti pameran kerajinan tangan, tempat yang menurutnya akan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produknya kepada orang banyak. Pameran tersebut diadakan di ruang pameran besar yang dipenuhi dengan berbagai stan barang kerajinan tangan. Dwi mengatur stan kecilnya dengan penuh hati-hati. Di meja stan, ia menata boneka-boneka dengan warna-warni cerah, menampilkan setiap detail dengan bangga. Ia berharap pameran ini akan menjadi kesempatan emas bagi dirinya untuk membuktikan bahwa boneka handmade bisa menjadi produk yang diterima pasar. Namun, saat pameran dimulai, Dwi merasa cemas. Tidak banyak pengunjung yang datang ke stan penjualannya. Di sekitar stan Dwi, banyak stan lain yang menawarkan barang-barang kerajinan tangan yang lebih terkenal dan sudah memiliki pelanggan tetap. Sementara itu, stan Dwi tampak sederhana dan sepi pengunjung. Beberapa kali, orang-orang yang melintas hanya melirik sekilas dan tidak berhenti untuk melihat lebih dekat boneka-boneka yang ia jual. Dwi merasa sedikit terpuruk. Ia sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkan pameran ini, dan ia merasa bahwa usahanya belum mendapatkan perhatian yang layak. Ditambah dengan beberapa komentar yang kurang menyenangkan dari pengunjung yang hanya mencibir dan menganggap boneka-bonekanya sebagai barang yang tak berharga. Boneka-boneka ini buat siapa, ya? Anak-anak nggak bakal mau beli, terlalu mahal, seorang pengunjung berkomentar sambil berjalan melewati stan Dwi. Perasaan kecewa semakin menggelayuti Dwi. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai berpikir, mungkin inilah ujian pertama yang harus ia hadapi sebagai seorang pengusaha. Alih-alih menganggap komentar-komentar negatif itu sebagai halangan, ia memutuskan untuk menjadikannya sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras lagi. Dwi mulai mendekati para pengunjung yang tampaknya tertarik, meskipun hanya sesaat, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai boneka-bonekanya.
Dengan penuh semangat, ia menunjukkan bagaimana setiap boneka dibuat dengan tangan, mengandalkan keterampilan dan seni yang tinggi. Ia bercerita tentang bahan-bahan berkualitas yang ia gunakan dan bagaimana setiap boneka memiliki cerita di balik pembuatannya. Ia juga mulai memberikan potongan harga dan bonus kecil bagi pengunjung yang membeli lebih dari satu boneka. Namun, meskipun usaha kerasnya untuk menarik perhatian pengunjung terus dilakukan, sebagian besar orang tetap tidak tertarik. Tak sedikit dari mereka yang hanya tersenyum simpati tanpa membeli apapun. Meski begitu, Dwi tetap sabar. Setiap kali seorang pengunjung berhenti dan meluangkan waktu untuk melihat lebih dekat, Dwi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjelaskan setiap detail bonekanya. Ia tahu bahwa pada akhirnya, jika ada yang memahami nilai dan kualitas produk yang ia buat, mereka pasti akan tertarik. Hari pertama pameran pun berakhir dengan sedikit penjualan. Dwi merasa sangat lelah dan kecewa, tetapi ia memutuskan untuk tetap semangat. Ia kembali ke stan tempat tidur di malam hari dan mulai membuat rencana baru untuk keesokan harinya. Dwi sadar bahwa dalam bisnis, tidak ada kesuksesan yang datang dengan mudah. Ia harus lebih pintar dalam memasarkan produknya, mencari cara untuk menarik perhatian lebih banyak orang, dan lebih berani dalam menghadapi tantangan. Pagi harinya, Dwi memutuskan untuk mengambil langkah baru. Ia mengubah pendekatan pemasaran dengan lebih aktif mendekati para pengunjung, menjelaskan tentang boneka-boneka unik yang ia buat, serta memberikan demonstrasi singkat tentang bagaimana boneka tersebut dapat menjadi hadiah yang spesial atau koleksi bernilai tinggi. Dwi juga mengatur stand dengan lebih menarik, dengan memasang poster yang menjelaskan proses pembuatan dan cerita di balik setiap boneka. Hal ini mulai membuahkan hasil. Pengunjung yang awalnya hanya lewat mulai meluangkan waktu untuk melihat lebih dekat, dan beberapa dari mereka akhirnya membeli boneka. Meskipun jumlahnya masih sedikit, Dwi merasa sedikit lega dan semakin percaya diri. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi setiap langkah yang ia ambil membawa sedikit kemajuan. Hari kedua pameran datang, dan meskipun Dwi masih merasa kelelahan dari hari pertama, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Ia mengubah strategi pemasaran dengan lebih aktif mendekati pengunjung. Setiap kali seseorang melintasi stan, Dwi dengan ramah menyapa mereka dan mulai bercerita tentang keunikan boneka-boneka yang ia jual. Ini bukan hanya boneka, ini adalah karya seni yang bisa Anda koleksi, ujarnya dengan penuh semangat kepada setiap orang yang berhenti. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan senyum ramah berhenti di depan stan Dwi. Ia melihat boneka-boneka yang terbuat dengan penuh detail itu dengan penuh minat. Wah, boneka-boneka ini lucu sekali. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tanyanya. Dwi mengangguk, ya, semuanya dibuat tangan. Setiap boneka memiliki cerita sendiri, dan saya memastikan kualitasnya selalu terbaik. Wanita itu tersenyum, lalu memandang boneka-boneka lainnya. Saya sedang mencari hadiah untuk anak saya. Ini akan sangat cocok untuknya. Apakah Anda bisa membuat desain khusus? Tanyanya. Hati Dwi mulai berdebar-debar. Tentu saja, saya bisa membuat desain khusus sesuai permintaan, jawabnya dengan percaya diri. Percakapan itu berlanjut, dan wanita tersebut akhirnya membeli 2 boneka sebagai hadiah untuk anaknya, serta menempatkan pesanan untuk beberapa boneka custom lainnya. Dwi merasa sangat senang. Penjualan pertama pada hari kedua pameran ini memberikan harapan baru. Tidak hanya itu, wanita tersebut juga menyarankan Dwi untuk menambahkan informasi kontak pada setiap boneka, sehingga jika ada orang yang tertarik, mereka bisa menghubunginya langsung. Saran itu sangat berharga bagi Dwi. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang meluangkan waktu untuk melihat boneka-boneka yang Dwi buat, ia merasa semangatnya kembali pulih. Meski beberapa orang masih meragukan bisnis boneka handmade, semakin banyak orang yang mulai mengerti nilai dari produk yang ia tawarkan. Dwi mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan,
terutama dari mereka yang tertarik dengan boneka custom atau boneka yang memiliki nilai seni tinggi. Di tengah kesibukannya, Dwi melihat beberapa stan di sekitarnya yang menawarkan produk murah, termasuk boneka pabrikan yang massal. Ia sempat berpikir, apakah ia bisa bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Namun, ia segera mengingat kembali alasan mengapa ia memulai usaha ini, untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Boneka ini bukan hanya tentang harga, tapi tentang kualitas dan seni yang ada di baliknya, pikir Dwi. Hari ketiga pameran pun datang, dan Dwi merasa percaya diri dengan langkah-langkah yang telah ia ambil. Pagi itu, ia memperhatikan lebih banyak orang yang datang ke standnya. Mereka tampaknya tertarik pada kualitas dan keunikan bonekanya, bukan hanya harga murah yang ditawarkan oleh pesaing. Dwi merasa semakin yakin bahwa langkah yang diambilnya untuk fokus pada kualitas dan pelayanan adalah keputusan yang tepat. Pada siang hari, ia bahkan mendapatkan pesanan dari 2 toko lokal yang ingin menjual boneka-bonekanya di toko mereka. Namun, meskipun Dwi merasa ada kemajuan, ia sadar bahwa kesuksesan ini masih jauh dari kata akhir. Ia harus menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan, serta mencari cara agar bisnisnya terus berkembang. Dwi mulai memikirkan bagaimana cara mempromosikan usaha boneka handmade ini lebih luas lagi, bukan hanya dalam pameran, tetapi juga melalui platform digital. Selama beberapa hari ke depan, Dwi meluangkan waktu untuk merancang situs web sederhana dan membuka akun media sosial untuk usahanya. Ia memutuskan untuk menunjukkan proses pembuatan boneka, berbagi cerita tentang inspirasi di balik setiap desain, dan memperkenalkan koleksi-koleksi khusus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tak lama setelah ia memposting beberapa foto boneka yang ia buat di akun Instagramnya, ia mulai mendapatkan banyak respons positif. Salah satu pelanggan yang membeli boneka dari Dwi melalui pameran tersebut memposting foto anaknya sedang bermain dengan boneka yang ia beli dan memberi tag pada akun Dwi. Postingan itu menjadi viral di media sosial, dengan banyak orang mulai tertarik untuk membeli boneka dari Dwi. Keberhasilan ini menjadi titik balik yang signifikan dalam perjalanan bisnisnya. Hal ini membuka peluang baru yang sangat besar untuk memperkenalkan bisnisnya ke audiens yang lebih luas, bahkan melampaui kota tempat tinggalnya. Namun, meskipun Dwi mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan dan perhatian, ia juga mulai merasa kelelahan. Bisnis yang semakin berkembang menuntut waktu dan perhatian yang lebih banyak, dan ia merasa kesulitan untuk menjaga kualitas dan pelayanan tanpa bantuan. Dwi mulai berpikir untuk merekrut seorang asisten yang bisa membantunya dalam memproduksi boneka dan mengelola pesanan. Setelah beberapa hari mencari, Dwi akhirnya menemukan seorang pengrajin yang berbakat dan bersedia untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Keputusan ini membuat Dwi merasa lebih ringan, karena ia kini memiliki seseorang yang bisa membantunya dalam memproduksi lebih banyak boneka. 1 bulan berlalu sejak pameran tersebut, dan Dwi mulai merasakan dampak positif dari semua usaha yang telah ia lakukan. Penjualan boneka handmade meningkat pesat, dan ia mendapatkan banyak pesanan khusus. Tidak hanya itu, ia juga menerima permintaan untuk berkolaborasi dengan beberapa brand dan desainer lain untuk menciptakan edisi terbatas dari boneka yang ia buat. Dwi merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi ia tahu bahwa kesuksesan ini hanya bisa bertahan jika ia terus berinovasi dan menjaga kualitasnya. Bisnis Dwi semakin berkembang pesat setelah keberhasilan pameran dan respons positif dari pelanggan yang semakin banyak. Dengan bantuan pengrajin yang ia rekrut, Dwi kini bisa memproduksi lebih banyak boneka, dan permintaan semakin meningkat. Ia merasa bangga, namun juga sadar bahwa tantangan besar kini datang. Ia harus menjaga kualitas dan kreativitas bonekanya sambil menghadapi permintaan yang terus meningkat. Bisnis yang dulu dimulai dari garasi rumah kini semakin besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Dwi mulai merasakan beban yang lebih berat dalam mengelola produksi dan operasional bisnis. Boneka yang ia buat memiliki ciri khas yang unik dan bernilai seni tinggi,
Tetapi untuk memenuhi permintaan yang semakin besar, Dwi harus membuat keputusan yang tidak mudah. Apakah ia akan mempertahankan produksi secara handmade, ataukah ia harus beralih ke produksi massal untuk mempercepat proses pembuatan boneka? Keputusan ini sangat sulit bagi Dwi. Ia tahu bahwa jika ia beralih ke produksi massal, boneka yang ia buat akan kehilangan nilai seni yang sudah ia bangun sejak awal. Namun, dengan permintaan yang terus meningkat, ia merasa bahwa ia tidak bisa terus membuat boneka dengan tangan secara manual tanpa mengorbankan kualitas. Ia memutuskan untuk mencari solusi yang bisa mengakomodasi kedua hal tersebut, menjaga kualitas produk dan mempercepat produksi. Dwi mulai mencari cara untuk memodernisasi proses produksi bonekanya. Ia melakukan riset dan bertemu dengan beberapa ahli di bidang manufaktur kerajinan tangan untuk mempelajari bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kualitas. Setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan beberapa pihak, Dwi memutuskan untuk mengadopsi beberapa mesin yang bisa membantu mempercepat beberapa bagian dari proses pembuatan boneka, seperti pemotongan kain, pengepakan, dan pembuatan aksesori. Mesin-mesin ini tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaannya, tetapi mereka membantu untuk mempercepat beberapa tahapan dalam produksi tanpa mengurangi sentuhan tangan yang ia berikan pada setiap boneka. Selain itu, Dwi juga memutuskan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Ia mulai menggandeng beberapa influencer dan blogger untuk memperkenalkan produk boneka handmade-nya ke audiens yang lebih luas. Dengan mengoptimalkan media sosial dan membangun hubungan dengan para pemengaruh digital, produk Dwi mulai dikenal lebih banyak orang, bahkan hingga luar kota. Pesanan mulai datang dari berbagai daerah, dan toko online yang ia buat semakin ramai dikunjungi. Namun, semakin besar bisnisnya, semakin banyak pula tantangan yang Dwi hadapi. Ia menyadari bahwa pengelolaan keuangan dan operasional menjadi semakin rumit. Dengan semakin banyaknya pesanan yang masuk, Dwi mulai kesulitan untuk mengelola stok bahan baku dan memastikan pengiriman tepat waktu. Ia merasa perlu untuk mempekerjakan lebih banyak staf untuk membantu mengelola gudang dan pengiriman, tetapi kekhawatiran akan biaya operasional yang semakin membengkak membuat Dwi ragu. Di tengah kebingungannya, Dwi teringat akan nasihat ayahnya yang selalu mengajarkan untuk tidak takut berinvestasi dalam kualitas dan pengelolaan yang baik. Ia mulai mencari cara untuk menata ulang sistem operasional bisnisnya agar lebih efisien. Dengan bantuan seorang konsultan bisnis, Dwi merancang sistem manajemen yang lebih terstruktur, mulai dari pengelolaan stok bahan baku, pengiriman, hingga sistem pembayaran yang lebih rapi. Ia juga mulai mengatur sistem untuk memastikan bahwa pelanggan yang memesan produk dapat menerima pesanan tepat waktu, bahkan jika pesanan tersebut berasal dari luar kota. Tantangan berikutnya datang ketika Dwi dihadapkan pada masalah pengelolaan keuangan. Dengan semakin banyaknya pemasukan, Dwi merasa bahwa ia harus lebih bijak dalam mengatur dana yang ada. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang akuntan profesional untuk membantu menyusun laporan keuangan yang lebih terperinci. Dengan bantuan akuntan tersebut, Dwi berhasil mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas dan biaya operasional, serta bisa merencanakan strategi keuangan yang lebih matang untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Beberapa bulan kemudian, Dwi berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut dan melihat hasil dari upaya yang telah ia lakukan. Permintaan boneka handmade semakin melonjak, dan Dwi mulai memanfaatkan peluang untuk memperluas usaha ke pasar internasional. Ia mulai mengirim bonekanya ke beberapa negara di Asia dan Eropa, berkat rekomendasi dari pelanggan setianya yang tertarik untuk membagikan produk Dwi ke luar negeri. Ia juga mulai menerima lebih banyak pesanan khusus, seperti boneka untuk perusahaan yang digunakan sebagai hadiah korporat dan merchandise. Suatu hari, Dwi mendapatkan tawaran menarik dari sebuah perusahaan besar yang ingin bekerja sama untuk memproduksi boneka edisi terbatas dengan merek mereka. Dwi merasa terhormat dengan tawaran ini, tetapi juga khawatir jika kerjasama ini akan mengubah arah bisnis yang selama ini ia bangun dengan penuh hati-hati. Setelah berdiskusi panjang dengan tim dan para ahli,
Dwi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dengan syarat bahwa setiap boneka yang diproduksi tetap mempertahankan ciri khas desain handmade yang menjadi nilai jual utamanya. Kerjasama ini terbukti menguntungkan dan semakin membuka peluang bagi Dwi untuk memperkenalkan boneka handmade-nya ke pasar yang lebih besar. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Dwi tetap menjaga prinsipnya bahwa bisnis yang sukses adalah bisnis yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan. Dwi kini menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muda yang ingin memulai usaha dari nol dan berjuang menghadapi tantangan untuk meraih sukses. Ia telah membuktikan bahwa meskipun memulai dari bawah dan menghadapi ejekan, dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, impian besar dapat tercapai. Bisnis boneka handmade yang dimulai dari pameran kecil kini berkembang menjadi usaha yang dikenal luas, dan Dwi terus berusaha untuk menjaga kualitas dan semangatnya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dwi membuktikan bahwa kualitas dan kreativitas bisa mengalahkan tantangan besar dalam dunia bisnis. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah sukses yang menginspirasi. Bersama kita bisa menggapai impian besar.